เดทแล้วผมได้จับมือคุณน่ะกระบายสีฟ้าแต่ถ้าข้างในได้จูบเฮ้ย Hey yo semuanya, udah pada kangen gak sama ini Crush Movie? Nah, kini kita bakal sajikan lagi film yang gak kalah seru sama film sebelumnya, yaitu film Love You to Death. Film ini merupakan film Thailand yang merupakan remake dari film Korea berjudul Man in Love. Film ini tayang perdana pada 25 April 2024 dan mendapatkan rating 6,2 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang penagih hutang tingkat rendah bernama Bo, berkeliling jalan-jalan lingkungan mengganggu pemilik toko dan menagih hutang untuk rentenir tempatnya bekerja. Dia bertemu dengan seorang wanita sederhana yang berjuang untuk merawat ayahnya yang sakit dan tagihan rumah sakitnya. Dia memiliki hutang nih yang sangat besar. Jadi dia membuat kesepakatan dengannya untuk melunasinya, yaitu meminta bantuan untuk berkencan dengannya sebagai balasannya. Terus gimana ya kelanjutan yang satu ini? Apakah kencan ini akan membuat Bo jatuh cinta kepada wanita yang sederhana ini? Pasti pada penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut nih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Love You to Death. Scene awal film ini di sebuah gedung yang memiliki acara perayaan yang didatangi oleh salah satu pria yang dimana dia seperti mengincar seseorang di sana guys. Ternyata setelah dia masuk, anak buahnya sudah mengajarnya sampai habis-habisan. Ternyata mereka adalah penagih hutang di salah satu penari di sana. Dan pria yang datang ini menghentikan aksi keributan mereka dan bersantai sambil bertanya baik-baik nih kepada pemilik hutang itu. Pria yang bertanya baik-baik ini bernama Bo, yang sepertinya dia adalah ketuanya guys. Tak lama kemudian, ketuanya ini seperti biasa memukul kepalanya sampai mengeluarkan cairan merah nih, supaya pemilik hutang itu mau mencari cara untuk membayar hutang. Mereka pun memiliki solusi nih untuk meminjam online supaya dia bisa membayar hutangnya. Setelah mengatakan itu, mereka pun semua pergi guys. Pekerjaan mereka memang menagih hutang, dan ketua ini memiliki trik, yaitu menghancurkan barang ke kepalanya sampai kepalanya luka dan mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak. Bapak sang pemilik hutang ketakutan dan mau membayarnya nih. Dia menagih ke pasar, ke jalan, dan ke semua orang yang memiliki hutang. Setelah menagih seperti biasa, dia mengopres kepalanya di rumah makan, yang dimana rumah makan itu milik ibunya, dan ibunya adalah the collector. Jadi dia dan saudaranya itu bekerja pada ibunya untuk menjadi para penagih hutang. Di malam hari, Bo pergi nih ke pangkas rambut milik kakaknya, yang dimana di sana juga ada bapaknya yang lagi bersih-bersih. Di sana kakaknya sedang mencukur rambut orang, tapi dia sambil berantem nih sama istrinya. Kakaknya Bo memang sudah menikah, tapi dia selalu berantem nih guys, karena masalah ekonomi istrinya yang tidak mau mengerti nih. Di kamarnya Bo membersihkan dan membuang nambah lukanya dan beristirahat seperti biasa. Dan keesokan harinya Bo pergi nih ke lapak Pak Ote dan dia ingin menagih hutang, tapi dia sudah menunggu sampai malam dan tak ada satupun pembeli yang membeli gorengannya. Padahal di sini Bo sudah sadar nih menunggu Pak Ote untuk membayar hutang. Walaupun Bo terlihat kasar, tapi dia juga memiliki hati yang baik guys. Dan di mana dia sudah tidak sabar banget, dan justru dia yang membeli semua gorengan milik Pak Ode dan justru membayar lebih nih di sini. Pak Ode justru sangat kaget nih melihat hal itu. Di sebuah klub malam, Bo pergi ke karaokean dan dia sudah biasa guys berada di dunia malam ini bersama dengan saudara-saudaranya yang menagih hutang. Mereka sangat akrab dan juga sering bermain di pantai bersama untuk melepaskan lelah karena sudah menagih hutang terus. Keesokan harinya Bo pergi ke lapak Pak Ote lagi nih untuk menagih hutang. Tapi dia sedang tidak berjualan. Jadinya Bo mencarinya ke rumahnya. Di rumahnya ternyata Pak Ote lagi sakit guys. Dan gubrak, dia pun pingsan guys. Bo membawa Pak Ote ke rumah sakit. Dan dia masih berusaha menagih hutangnya nih. Dan tak lama kemudian ada gadis cantik bernama Im yang datang. Bo kaget siapakah perempuan itu. Setelah menandatangani surat itu, ternyata Im adalah anaknya Pak Ote guys.
Bo mengabari ibunya soal Pak Ote yang masih belum bisa bayar. Karena Im tahu Bo adalah penagih hutang, dia memilih kabur dari jendela karena dia tidak mau membayar hutang ayahnya. Bo pergi ke rumah Pak Ote mencari-cari sesuatu di sana. Tapi dia menemukan foto-foto lama Pak Ote dan menemukan identitas anaknya yang bernama Im itu. Im bekerja di bank dan menjadi karyawan di sana, guys. Sepulang kerja, Im pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya yang masih belum sadar itu. Dan ternyata di sana Bo dan juga saudaranya menunggunya di luar. Dan dia memang berniat untuk menagih hutang kepada Im. Saat Im keluar, Bo berbicara baik-baik kepada Im. Tapi Im justru memukul Bo dan memilih untuk pergi karena dia tidak punya uang untuk membayarnya. Saat sampai di kosnya Im, ternyata Bo mengikuti Im dari jauh dan tetap menagih hutang kepada Im. Im bilang kalau itu kan utangnya ayahnya, jadi dia harus menagih kepada ayahnya, bukan kepada Im. Tapi di sini sepertinya Bo mulai punya niatan lain, guys, kepada Im. Keesokan harinya di pagi hari, Bo mulai mendatangi lagi nih ke tempat kerja Im. Dan dia terus berusaha untuk menagih hutang kepada Im. Bo berlagak seperti orang yang mau menyetor uangnya di bank, tapi Im mengusirnya nih, guys. Bo memiliki cara lain dan mengambil banyak nomor antrian dan berusaha memanggil Im. Padahal di sana kan sedang ramai ya. Orang-orang pun sadar dan Bo memilih keluar nih, guys. Tak lama kemudian Im menghampiri Bo dan dia mengajaknya untuk berbicara di tempat lain. Di tempat makan, Im menanyakan berapa hutang ayahnya kepada Bo. Dan dia pun menjelaskan gaji dirinya berapa dan kebutuhannya berapa, dan sisanya itu tidak mungkin cukup untuk membayar hutang ayahnya. Di sini Bo seperti merasa kaget gitu, guys, sama Im, yang tidak sama seperti wanita lainnya. Im terus melakukan tawar-menawar nih kepada Bo. Dan Bo mencoba menelpon ibunya, apakah tawaran itu boleh, tapi ibunya melarangnya nih. Karena sudah kehabisan cara, seperti biasa, Bo melancarkan aksinya, yaitu memukul kepalanya sampai mengeluarkan cairan merah. Im yang juga tidak tahu ini mau mencoba memukul kepalanya juga, tapi Bo menahannya, dan dia seperti tidak tega gitu, guys. Di sini Bo seperti mulai kasihan nih kepada Im. Di malam hari Bo juga sampai kepikiran nih, guys, kepada Im. Tapi dia mau tidak mau harus menagih hutangnya. Sampai akhirnya Bo memiliki ide nih, yaitu dia menulis data kencan dengan Im, yang sepertinya Bo memiliki maksud lain nih, guys. Keesokan harinya Bo menghampiri Im yang sedang bersantai di pinggir pantai. Ternyata Im dihukum dan tidak boleh bekerja karena kelakuan Bo kemarin nih. Bo pun memberikan kertas yang berisi jadwal kencan dengannya. Dan jadwal itu akan memudahkan Im yang dimana jika dia kencan setiap hari, maka Bo mau membayarkan hutangnya sedikit demi sedikit. Tapi justru Im merobeknya nih dan memilih untuk pergi. Di malam hari Bo mengajak Im makan ke tempat mahal. Dan mau tidak mau, Im menyetujui rencana Bo supaya dia bisa membayar hutangnya nih. Di sini Im mencari kesempatan nih untuk memperas Bo, dan dia sengaja memesan makanan yang mahal nih. Aduh. Keesokan harinya di pagi hari, itu adalah kencan pertama Bo dan Im. Dan mereka mulai bersiap nih, guys, karena dia sangat semangat. Di hari pertama mereka jalan-jalan, mereka pergi ke pinggir pantai dan memancing nih. Tapi Im mencueki Bo karena dia terpaksa harus kencan dengan Bo. Keesokan harinya Im hampir terjatuh dan Bo menangkapnya nih. Di sini Bo sangat senang dan mulai mengisi jadwal kencannya nih. Di hari selanjutnya mereka pergi ke taman dan membaca buku bersama. Dan Bo mulai tertarik dan suka nih sepertinya sama Im, guys. Bo mengajak karyawan ibunya nih ke restoran mahal untuk mencari mangsa supaya dia bisa mendapatkan banyak uang nih. Bo juga pergi ke orang yang bekerja sebagai perias gajah untuk menagih hutang seperti biasa. Dan tak lupa, di malam hari, Bo menagih hutang sambil berantem nih, guys. Dan itu sudah kebiasaan Bo jika orang itu tidak bisa membayar hutang. Sepulang kerja, dia melihat foto-foto sahabatnya Im, yang dimana dia sudah memiliki pacar dan hidup bahagia. Sedangkan Im, hidupnya masih begini-begini saja. Im bertemu dengan Bo di klub malam. Dan Bo sepertinya tahu kalau Im sedang galau nih. Bo berusaha menghibur Im nih, dan dia menyanyikan salah satu lagu supaya Im tidak bersedih. Dan di sini Im sepertinya juga mulai tertarik nih kepada Bo, tapi dia masih gengsi, guys. Kencan mereka masih berlanjut nih, dan di sini Bo sudah mulai menikmati perjalanan berdua dengan Im. Karena Bo walaupun penagih hutang,
tapi dia memiliki sifat dan sikap yang baik kepada Im dan berusaha membahagiakan Im nih. Bo juga menyempatkan pergi menjenguk Pak Ote dan dia bercanda gitu guys, kalau dia ingin menjadi menantunya Pak Ote. Cie. นะดีใช่ไหมเห็นป่ะ Kencan mereka kini menjadi semakin intens dan hangat nih. Mereka makan dan mancing bersama sambil tertawa-tawa nih. Dan Bo sudah tidak ragu lagi nih guys. Emang seperti orang udah jatuh cinta ya guys. Keesokan harinya mereka kencan bersantai di pinggir pantai. Dan Im bilang kalau dia sangat ingin masuk ke hotel dan apartemen bintang 5 itu. Karena Bo sudah biasa masuk tanpa izin, dia mengajak Im masuk ke tempat itu. Im sangat senang nih dia bisa masuk ke tempat itu. Walaupun mereka masuk dengan diam-diam, karena jika tidak mereka harus membayar dengan sangat mahal nih. Bo juga menemukan minuman dan mereka minum bersantai bersama di sana guys. Karena di sana juga ada hotel, Bo mengkode-kode nih dan menginap di sana nih. Tapi Im menolaknya dan dia sudah cukup, yang penting pernah ke tempat itu. แค่นี้ก็โอเคแล้วเอาจริงๆอะ Keesokan harinya mereka masih terus kencan guys. Dan seperti orang pacaran gitu guys, saling pelukan dan berpegangan tangan. Kan mereka jadi suka beneran nih guys. Ada berita soal pertikaian antara penagih hutang yang viral dan ia melihat berita itu. Dan dia menjadi khawatir nih, takut Bo mengalami hal yang sama karena Im sudah suka pada Bo nih. Keesokan harinya Bo menghampiri tempat kerjaan Im, tapi Im tidak ada nih. Dan di telepon pun juga Im tidak menjawabnya. Bo terus mencari ke kosannya, tapi Im sengaja tidak membukakan pintu dan seperti menghindar dari Bo guys. Karena Im takut kebiasaan Bo yang penuh kekerasan ini menimpa dirinya juga. Im pergi ke rumah sakit dan menjenguk ayahnya. Tapi di sana ada Bo yang berbicara sendiri nih. Kenapa Im tiba-tiba menghilang padahal mereka kan baik-baik saja guys. Bo pergi berkumpul dengan teman-temannya dan mabuk bersama nih. Karena dia lagi galau guys, ditinggalkan oleh Im begitu saja. Temannya bilang, kenapa Bo kini bodoh pada wanita. Karena Bo yang emosi dan galau ini dia tidak bisa melihat sedikit kekacauan di sana. Dan dia langsung menghajarnya guys. Waduh, sensitif banget guys jadinya nih Bo. Sepulang dari sana, Bo masih terus pergi ke kosan Im. Dan dia memohon untuk diminta bukakan pintu nih. Tak lama kemudian Im pun keluar dan dia bersedih. Karena katanya ayahnya sudah meningsoy. Bo kaget karena dia tidak tahu hal itu. Dan Im hanya bisa menangis. แต่มึงเฮีย Keesokan harinya, Bo membentuk tim untuk bersih-bersih di rumah ayahnya. Dan dia menemukan surat iuran Pak Ote, yang dimana jika uangnya diambil, maka dia bisa melunasi hutangnya nih. Im tidak terlalu memikirkan itu, dan dia bercerita nih kepada Bo, kalau Im dulu sempat marah kepada ayahnya, karena ayahnya yang selalu meminjam hutang sana-sini. Bo yang mendengar itu ikut kasihan guys, dan berusaha menenangkan Im. Setelah mereka beres-beres, Im menghampiri Bo, dan dia langsung menciumnya, karena dia kini percaya kalau Bo benar-benar tulus kepadanya. Di hari berduka ayahnya itu, mereka justru berkembang biak guys. Waduh. แต่เขาลงไปสู่ข้างล่างก็ได้นะ Di sore hari setelah mereka melakukan itu, hubungan mereka seperti makin dekat. Dan Bo juga semakin benar-benar tulus kepada Im. Dan dia ingin menjaga Im nih, karena dia tahu nih, sekarang ini Im tidak punya siapa-siapa lagi. Di sini Im meminta Bo untuk berhenti sama semua ini, termasuk kekerasan dan dunia malam yang biasa dia lakukan dan demi Im nih. Bo pun mengiyakan keinginan Im nih guys, dan dia ingin berhenti dari semua ini nih. ว่าแต่ Setelah dari sana mereka mulai mencari-cari ruko untuk Im supaya Im bisa membuka usaha nih. Im sangat cocok dengan rokok, tapi harganya yang mahal dan uang mereka tidak cukup guys. Dan di malam hari saat mereka bersantai, Bo menyuruh untuk mengambil rokok itu saja. Dan dia akan mencari uang lain, tapi Im tidak mau dan dia mau mencari tempat lain saja. Bo menghampiri ibunya dan dia meminta bantuan kepada ibunya nih untuk memberikan uang untuknya sedikit saja. Tapi ibunya justru mengusir Bo karena dia sudah tidak mau bekerja dengannya. Di sini ibunya memberikan satu syarat nih untuk Bo untuk menagih hutang kepada pemain judi terkenal. Dan jika Bo berhasil, maka Bo akan mendapatkan uang yang lumayan. Dan Bo pun bertekad guys supaya mendapatkan uang itu dan bisa diberikan kepada Im nih. Tapi Bo melakukan ini diam-diam karena dia sudah berjanji kepada Im tidak mau mengulanginya lagi. ในบ่อนหลอกแดกเงินคนมาไม่เป็นหนี้กูอยู่ 400,000 Mereka akhirnya tiba di tempat bermain judi itu guys. Dan dia bertemu dengan seseorang yang hutang padanya. Bo sudah menagih hutang dengan cara baik-baik, tapi pria itu tidak mau membayarnya. Dan terpaksa Bo harus ikut bermain judi
dan berusaha mengalahkannya supaya dia bisa mendapatkan uangnya nih. Permainan pun berlangsung dan ternyata ketua judi itu memang curang guys, dan dia mengambil keuntungan dari orang-orang. Im yang pergi ke koperasi untuk mengambil uang itu kaget karena kata karyawan koperasi, kemarin Bo sudah mengambil uangnya. Dan Im di sini seperti kaget karena kebetulan Bo juga tidak bisa dihubungi. Bo masih terus melanjutkan permainannya dengan ketua judi itu. Awalnya bosnya selalu kalah guys, dan uangnya sudah hampir habis nih. Tapi di sini Bo mulai melancarkan aksinya dan memancing keributan di sana sini. Setelah itu dia menaruh semua uangnya sebagai taruhan. Akhirnya dia pun menang guys, dan uangnya sangat banyak yang dia dapatkan. Setelah sudah mendapatkan koin banyak nih, Bo pun pergi dan dia menukarkan koin itu dengan uang yang hasilnya lebih banyak. Ternyata saat keributan tadi Bo menukar dadunya dan kini dialah yang curang guys. Setelah itu mereka pun pulang, tapi di jalan dia dicegat oleh ketua judi tadi yang tidak terima karena Bo sudah mengalahkannya dan curang nih. Mereka pun ribut dan berantem nih, dan Bo berhasil kabur nih membawa uang itu dan menyimpannya di sepedanya. Tapi ada temannya yang masih tertinggal di sana nih, dan Bo kembali lagi untuk menyelamatkan temannya itu dan menyuruh temannya untuk pergi mengamankan uang itu dulu. Sedangkan di sini Bo yang akan menghabisi mereka. Tapi tidak sengaja Bo menusukkan benda tajam nih ke perut ketua judi itu dan dia pun kabur nih. Tapi ternyata Bo berada di kantor polisi guys karena dia tertangkap. Bo menelpon ibunya dan dia hanya ingin menitipkan uang itu supaya diberikan kepada Im karena itu adalah uangnya Im. Im menghampiri Bo ke penjara dan dia benar-benar marah dan kecewa nih karena Im yang sudah percaya kepada Bo justru Bo menipunya guys. Im jadi terlilit hutang nih karena Bo, yang dimana Bo sudah ada di penjara. Tapi Bo tenang saja karena dia tahu ibunya pasti memberikan uang itu nih kepada Im. กูจัดการให้ กูติดหนี้เพราะพ่อคนเดียวยังไม่พอ Bertahun-tahun kemudian Bo akhirnya keluar dari penjara dan dia pulang ke rumah kakaknya yang sekarang dia hidup sendirian karena istrinya sudah pergi nih. Bo bercerita nih kehidupannya di penjara dan Bo tahu kalau dia melakukan hal ini demi Im. Di sini Bo bekerja menjadi tukang angkut guys, dan dia melihat banner ibunya yang sekarang dia sudah mencalonkan sebagai anggota dewan. Selama dia bekerja, Bo sudah mulai sakit-sakitan guys dan sering muntah-muntah nih. Dia juga selalu menonton video Lee Kim Hee yang sedang berjualan. Tapi di video itu, Bo melihat email yang seperti tidak berdaya itu. อิ่มมันลาออกไปตั้งนานละ Bo pergi ke bank dan menanyakan tentang kondisi Im pada temannya di sana. Ternyata Im masih terlilit hutang guys karena ibunya yang tidak membayarkannya kepada Im. Seorang laki-laki dengan mobil mewah turun menghampiri kosannya Im. Di sini dia memberikan barang untuk Im jual di live-nya. Tapi dia seperti mengancam Im gitu guys dan mencium Im. Im terlihat seperti tertekan dan ternyata Bo mengikutinya dari jauh. Dan saat laki-laki itu mau masuk mobil, tanpa pikir panjang, Bo langsung memukulnya guys. อิ๋มมันก็แค่เสียงนกเสียงกาป่ะ Di malam harinya Bo langsung menyelidiki ibunya yang sekarang sibuk mencalonkan diri menjadi DPR. Ibunya memiliki banyak bodyguard ternyata guys. Di tempat ibunya itu, Bo pun masuk dan ibunya agak kaget karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Bo. Bo menanyakan baik-baik nih kepada ibunya, apakah dia sudah memberikan uangnya. Tapi ternyata ibunya tidak memberikan uang itu guys. Bo berusaha meminta uangnya, tapi dia diusir oleh bodyguard ibunya. คืนแฟนผม กูบอกแล้วไงว่ากูจำไม่ได้ Bo mulai kepikiran dan merasa bersalah nih membuat Im jadi kelilit hutang. Bo pun bergegas pergi dan dia pamitan kepada ayahnya untuk tidak menunggunya makan malam bersama. Di pinggir pantai di sore hari, Im menyendiri dan dia seperti sudah kehilangan semangat hidupnya guys. Bo memperhatikan ibunya nih dari kejauhan dan dia akan tetap menagih uang itu kepada ibunya. Ibu Bo yang sedang asik menelpon tidak tahu kalau Bo masuk dan mengajar para bodyguard di sana. Semuanya berantem dan ribut banget guys. Bo berhasil menghabisi semua orang di sana. Dan saat ibunya mendengarnya, dia kaget karena Bo mengajar semua anak buahnya. Bo bilang kalau dia sedang melakukan tugas ibunya kalau hutang harus dibayar. Ibunya memukul Bo karena Bo dianggap anak durhaka. Di sini Bo tidak bermain kasar dan dia berlutut kepada ibunya untuk diberikan uang itu. Karena katanya waktu Bo sudah tidak lama lagi. Tapi walaupun memohon, ibunya tetap tidak mau membayar guys kepada Bo. Dan Bo pun harus bersikap kasar. Ibunya Bo merengek ketakutan nih dan meminta untuk tidak dihabisi oleh Bo. Bo sudah kehabisan cara dan dia membuka tabung gas dan akan membakarnya
jika ibunya masih tidak mau membayar. Sampai akhirnya Bo berhasil mendapatkan uang itu dan dia langsung menelpon Im untuk segera memberikan uangnya. Tapi Im menolak karena katanya dia sudah tidak membutuhkannya nih. Di pinggir pantai, ternyata Im mau menghilangkan nyawanya guys. Dia minum banyak obat karena dia sudah capek hidup nih. Waduh. Tak lama kemudian Im sadar dan dia ada di rumah sakit. Bo menghampiri Im dan langsung memberikan uangnya itu. Im yang sangat kesal kepada Bo menyuruh Bo untuk langsung pergi. Tapi tak lama kemudian, gubrak, terdengar suara orang jatuh guys. Pria jatuh ini adalah Bo yang ternyata dia juga sedang sakit parah. Pembuluh darah di otaknya hampir semua membekak karena kebiasaan Bo yang suka memukulkan barang keras ke kepalanya dulu. Im khawatir nih kepada Bo. พอไม่ได้รับการแก้ไข ต้องรักษายังไงคะ ทำได้แค่ประคองอาการไปเรื่อย Saat Bo sadar, dia meminta dan memaksa untuk pulang karena dia tidak mau dirawat karena tidak punya uang. Im menahannya dan dia bilang akan membayarkan uang Bo dirawat. ประกันก็ไม่มีหายอะหยิมหายเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหร อ อ ย่าพูดมากได้ปะ Beberapa bulan kemudian, Bo sudah keluar dari rumah sakit guys. Dan mereka melanjutkan usaha mereka untuk membangun kafe impian Im. Saat mereka lagi ngecat rumahnya nih, tiba-tiba di sana ada anak kecil guys yang datang meluk tubuh Bo. Dan di sana juga ada saudara dan juga ayahnya Bo yang membantu dan mendukung Bo dengan pacarnya membuka usaha itu. Di sini ibunya sudah kelihatan sangat pucat guys dan sudah tidak sehat lagi seperti dulu. Selain keluarganya, ternyata teman-teman Bo juga datang untuk membantu mereka mempersiapkan kafe itu. Mereka pun berkumpul bersama dan makan malam menghabiskan waktu mereka nih. Di malam hari sebelum tidur, Im bercerita kepada Bo kalau dulu saat dia mau mencoba menghilangkan nyawanya, dia menjadi mempunyai semangat baru lagi nih hanya dengan ditelepon oleh Bo saat itu. Jadi dia pun menelpon bantuan dan ingin hidup lebih lama dengan Bo nih. Bo senang Im tidak menyerah guys. Setelah itu Im memikirkan apa nama kafe yang akan dia buat dengan Bo. Im pun mematikan lampu dan Bo tidur terlebih dahulu. Tapi di saat Im mengajak Bo mau mengobrol yang sangat cepat tidur itu, Bo sudah tidak ada jawaban guys. Ternyata benar guys, Bo sudah tidak ada guys. Fotonya Bo dikenang oleh Im bersampingan di foto ayahnya juga yang sudah tidak ada. Di sini dia sangat bersedih nih. Tapi dia berusaha melanjutkan usahanya sendirian yang harusnya dia bangun berdua dengan Bo. Setiap dia kelelahan, Im masuk ke kamar dan membaca surat dari Bo nih. Dan Bo bercerita kepada Im kalau dia tidak menyangka bisa bertemu dengan wanita yang sangat ia cintai hanya dengan menagih hutang. Dan Bo juga ingin terus semangat dan hidup lebih lama lagi untuk melanjutkan hidupnya nih. Bo ternyata juga sangat tulus guys mencintai Im nih guys. Keesokan harinya, Im mengambil potongan kue di kulkasnya dan dia menarik nafas sambil bersemangat lagi memulai membuka kafenya itu. Dan ternyata nama kafenya adalah Imbo, yaitu sambungan nama Im dan juga Bo. Sedih ya guys, endingnya ternyata mereka tidak bisa bahagia bersama. Tapi setidaknya mereka memiliki waktu kebersamaan sebelum mereka pacaran. Dan Im serta Bo juga sangat bahagia. Gimana guys, filmnya keren kan? Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. เตะถ้าผมได้จับมือคุณน่ะก็ระบายสีฟ้า แต่ถ้าข้างในได้จูบ เฮ้ย